Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan imam dan pengurus Masjid Abu Bakar As-Siddiq, hadirin wal hadirat jamaah kajian syuruk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kajian tafsir kita pada pagi ini, kita lantunkan kata pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, nikmat, inayah, hidayah dan taufiknya, sehingga walaupun dalam suasana gerimis, semangat kita tidak terkikis untuk tafakuh fiddin, membangun pribadi kita yang memahami ajaran-ajaran agama. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasul junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita memohon kepada Allah mudah-mudahan kita semua termasuk pengikutnya yang memantaskan diri mengharap syafaatnya pada hari kiamat nanti. Amin. Jamaah sekalian, kita tuntaskan tafsir surah Al-Qiyamah pada pagi ini, yaitu dari ayat 26 sampai ayat 40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla idza balaghatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq fala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta awla laka fa awla thumma awla laka fa awla ayahsabul insanu an yutraka suda alam yakun nutfatan min maniyyin yumna thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa faja'ala minhu az-zawjayni adh-dhakara wal untha alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Kalla, sekali-kali jangan. Idza balaghatit taraqi, apabila ruh sudah sampai di tenggorokan, di kerongkongan. Wa qila man raq, dikatakan
siapakah yang bisa menyembuhkan? Wa dhanna annahul firaq, dan dia yakin bahwa itu adalah hari perpisahannya dengan dunia. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalla idza balagatit taraqi, sekali-kali jangan berbuat demikian apabila ruh sudah sampai di tenggorokan atau di kerongkongan. Ayat ini diturunkan terkait dengan Abu Jahal dan orang-orang yang membersamainya dari kalangan kaum musyrikin Quraisy, di mana mereka tidak meyakini hari kebangkitan. Mereka mengingkari adanya hari kiamat. Kemudian mereka berjalan di permukaan bumi dengan sombong dan angkuh. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan, siapapun mereka, orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, orang yang memiliki jabatan, memiliki kekuasaan, harta benda sebanyak apapun, kemewahan dunia dimiliki, aset ada di mana-mana, semuanya akan mengalami hal yang sama. Idza balagatit taraqi, maka apabila nyawa sudah berada di tenggorokan, itu tidak ada yang bisa menundanya, tidak ada yang bisa menghalanginya walau sedikit pun, walau sedetik pun. Alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbadanna fil hutamah. Jadi harta yang dikumpulkan itu, yang dengan harta itu dia mengira akan mengekalkannya, akan bisa menangguhkan kematiannya, yang terjadi tidaklah demikian. Kalla la yumbadanna fil hutamah, sekali-kali tidak, kelak akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Maka siapapun walau telah memiliki dunia dan segala isinya, apabila ruh sudah berada di tenggorokan, itu tidak ada yang bisa menghentikan. Wa qila man raq, dikatakan kepadanya, siapakah yang bisa menyembuhkan. Raq ini memiliki dua makna. Yang pertama berarti tabib atau ahli ruqyah. Artinya apabila roh sudah berada di tenggorokan, itu tidak ada siapapun yang bisa menghentikan datangnya kematian. Entah dia sebagai raja, sebagai presiden, sebagai pejabat, sebagai gubernur, pemilik harta yang berlimpah ruah, memiliki kekuasaan ini dan itu, berharta ini dan itu, tidak ada yang bisa menghentikan. Itu makna yang pertama. Kemudian rob, makna yang kedua, itu adalah mengangkat ke atas. Artinya waqila man rob, ini yang mengucapkan kalimat ini adalah para malaikat yang diberikan tugas untuk mencabut nyawa, malaikatul maut.
Jadi ruh orang-orang kafir pada saat akan dicabut, itu para malaikat saling melemparkan tugas. Artinya masing-masing dari malaikat al-maut ini itu memerintahkan kepada yang lain untuk mencabut nyawa orang-orang kafir. Mereka enggan untuk mencabutnya karena ruh ataupun nyawa orang kafir itu baunya sangat tidak sedap, baunya menjijikan. Sehingga dalam ayat disebutkan wan nazi'ati gharqa, demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Dan ini adalah nyawa orang-orang kafir, karena secara asal malaikat itu mencabut dan sulit mencabut nyawa orang-orang kafir sehingga dengan paksa dan menyuarakan atau mengembangkan bau yang sangat tidak sedap. Dan ini merupakan perkara yang gaib yang tidak diketahui bagi kita dengan kasat mata. Jadi walaupun roh orang kafir ketika dicabut dari jasadnya itu sangat bau, menjijikkan, tetapi itu tidak kita lihat, yang hanya disaksikan oleh para malaikat. Ini termasuk bagian dari keimanan kita kepada yang gaib. Wa dhanna annahu al-firaq, dan dia yakin bahwa inilah hari perpisahannya dengan dunia. Jadi selain menimbulkan bau yang sangat tidak sedap, maka pada saat ajal datang, kaum musyrikin, orang-orang kafir itu sudah mendapatkan siksa. Seperti Allah sebut di dalam surah Al-Anfal ayat 50. Walau tara id yatawaffal ladzina kafaru al-malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adabal hariq. Tidakkah engkau melihat ya Muhammad bagaimana malaikat saat mencabut nyawa orang-orang kafir itu? Yadribuna wujuhahum wa adbarahum, niscaya mereka memukul wajah dan punggungnya, wa dhuqu adabal hariq, seraya mengatakan rasakanlah azab Allah yang membakar. Dan ini yang menjadi dasar bahwa orang-orang kafir itu akan diperlihatkan siksa, diperlihatkan neraka sebelum ruhnya dicabut. Kemudian di dalam hadis disebutkan wa innal kafir, dan sesungguhnya orang kafir, idza hadara, apabila kematiannya tiba, apabila ajalnya datang, busyira bi'adabillahi wa uqubatih, akan diberikan kabar gembira dengan azab Allah. Dan ini bahasa Rasulullah SAW untuk memberikan tekanan batin kepada orang-orang kafir.
Artinya azab dibahasakan dengan kabar gembira. Busyira bi'adabillahi wa uqubatih, akan diberikan kabar gembira dengan datangnya azab Allah, artinya diperlihatkan azab Allah, wa uqubatih, dan siksanya. Berbeda dengan orang yang beriman. Dengan orang yang beriman, walakinnal mu'min, adapun orang yang beriman itu, idza hadarahul maut, apabila kematiannya datang, busyira biridwanillahi wa karamatih, akan diberikan kabar gembira dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan surga, wa karamatih, dan kemuliaannya. Nah, maka wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq. Pada saat itulah orang sadar, entah itu orang kafir, orang fasik, orang munafik, pada saat ajalnya tiba baru semuanya sadar dan yakin bahwa itu adalah hari perpisahan dengan dunia, awal dari penyesalan yang panjang. Wal taffatis saqu bisaq, wal taffatis saqu bisaq, bertautnya betis kiri dengan betis kanan. Maknanya adalah ada dua. Yang pertama adalah menempelnya betis kiri, kaki kiri dengan kaki kanan ketika diikat dengan kain kafan. Itu makna yang pertama. Dan itu adalah hari yang sulit. Kemudian makna yang kedua adalah kesulitan di atas kesulitan yang akan dialami oleh orang-orang yang mengingkari dan tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mengingkari dan mendustakan Al-Quran. Jadi makna yang kedua, kesulitan di atas kesulitan. Maka tidak benar jamaah sekalian ada satu ungkapan, si fulan telah berangkat ke tempat peristirahatan terakhir. Itu salah. Karena justru setelah kematian itu tidak ada yang beristirahat. Di dalam kubur itu imma akan mengalami nikmat kubur bagi orang yang beriman, diperlihatkan surga baginya. Adapun bagi orang-orang yang tidak beriman akan mengalami fitnah kubur dan siksa kubur sampai datangnya hari kiamat. Bagaimana tempat peristirahatan terakhir? Maka setiap kali Utsman bin Affan radhiyallahu an berkunjung atau ziarah kubur, menangis. Ditanya, "Ya Utsman, kenapa engkau menangis ketika ziarah kubur?" Maka Utsman mengutip sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal qabra awwalu manazilil akhirah." Karena kubur itu adalah tempat tinggal pertama dari kehidupan akhirat. Faman naja minhu fama ba'dahu aisaru min. Siapa yang sukses melewati kubur, maka tahapan-tahapan berikutnya lebih sukses lagi. Waman lam yanju minhu, dan siapa yang gagal, fama ba'dahu asyadda minhu, maka
hari-hari berikutnya, tahapan-tahapan berikutnya jauh lebih sulit. Wal taffatis saqu bis-saq. Ila rabbika yauma idzinil masaq. Pada hari itu dia dibawa kepada Tuhannya. Dan dibawa kepada Tuhannya maksudnya tadi itu adalah akan ditampakkan neraka atau siksaan sebelum kematian dan ajalnya tiba. Wa innal kafir idza hadar busyira bi'adzabillah wa uqubatih. Dan orang kafir pada saat meninggal akan dibawa kepada azab Allah Subhanahu wa taala dan siksanya. Fala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta. Kekufuran itu muncul atau merupakan akibat karena fala saddaqa wala shalla. Ketika ia hidup di dunia itu tidak membenarkan Al-Quran dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan salah satu bentuk mengabaikan Al-Quran, mengabaikan kitabullah, itu adamul istima' ilaih, tidak pernah telinganya dipergunakan untuk mendengarkan Al-Quran. Wa adamul qira'ati fih, kemudian lidahnya tidak pernah dipergunakan untuk membaca Al-Quran. Wa adamu tadabburih, tidak pernah mentadaburi ayat-ayat Allah atau Al-Quran. Wa adamul amali bihi, dan tidak pernah melaksanakan ajaran Al-Quran. Fala saddaq. Nah, maka seberapa besar bentuk dari pendustaan kita terhadap Al-Quran, yatafawat min syahsin ila akhar, berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Nah, terlebih bagi orang-orang kafir, walaupun mereka mengakui keindahan bahasa Al-Quran dan bisa menikmati keindahan Al-Quran, maka ketika disebutkan dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini dikutip oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat fa innahum la yukadzibunak, dalam surah Al-An'am itu fa innahum la yukadzibunak walakinnadz zalimina biayatillahi yajhadun. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir itu tidak mendustakan engkau ya Muhammad, tetapi kekafiranlah yang menyebabkan mereka mengabaikan ayat-ayat Allah. Ibnu Katsir menyebutkan suatu malam Abu Jahal dengan mengendap-endap mendatangi rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Karena Abu Jahal tahu di sepertiga malam terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun untuk menghidupkan malam dengan sholat malam.
qiyamul lail. Maka harapan dari Abu Jahal laknatullah ini ingin mendengarkan Al-Quran dibaca langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa yang diharapkan terjadi. Di tempat yang lain ternyata ada Abu Sufyan. Pun sama tujuannya, datang pada malam itu ingin mendengarkan Al-Quran langsung dari lidah orang yang diturunkan kepada beliau Al-Quran, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tempat yang berbeda dari pojok yang lain itu ada Al-Akhnas bin Syurik. Tokoh Quraisy yang lain juga mengendap-endap ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tujuannya ingin mendengarkan Al-Quran. Nah, di pagi hari menjelang subuh mereka pun pulang dan bertemu di jalan. Nah, maka Abu Jahal mengatakan, ini bahaya kalau sampai masyarakat Quraisy tahu apa yang kita lakukan malam ini. Kita mendengarkan Al-Quran. Ini yang pertama dan terakhir. Ternyata malam yang kedua mereka datang lagi, kemudian mengucapkan kata-kata yang sama. Ini yang kedua dan terakhir, sampai 3 malam berturut-turut. Artinya secara batin, secara hati, mereka betul-betul bisa menikmati keindahan Al-Quran dan merasa nyaman ketika mendengarkan Al-Quran. Tetapi kesombonganlah, kecokakanlah, karena dosa-dosalah dan kezalimanlah yang menyebabkan mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Wala sholla, dan ketika di dunia, karena dia yaitu Abu Jahal dan kawan-kawannya tidak pernah mendirikan sholat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakin kadzdzaba wa tawalla, dan bahkan dia mendustakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendustakan ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa tawalla, dan berpaling dari ajaran agama yang lurus. Tsumma dhahaba ila ahlihi yatamatta, kemudian ia kembali kepada keluarganya. Yang dimaksud dengan keluarga di sini itu adalah yang membersamai mereka dalam kekufuran dan kesyirikan. Itu juga dibahasakan dalam Al-Quran sebagai ahl, sebagai keluarga. Maka ketika Kan'an putra Nuh alaihi salam itu tidak membersamai Nabi Nuh di sebuah kapal, dan bahkan naik di sebuah bukit yang paling tinggi, kemudian naik pohon lagi agar menyelamatkan diri dari hantaman banjir bandang yang hebat. Maka ketika Nabi Nuh mengatakan innahu min ahli, dia adalah termasuk keluargaku, maka Allah membantah innahu laisa min ahlik, bahwa Kan'an itu bukan dari keluargamu. Jadi ada keluarga melalui darah daging biologis, dan ada keluarga dalam keimanan. Nah, terkait dengan kematian dan masa depan kita di akhirat, maka keluarga kita itu bukan lagi berdasar kepada darah dan yang lain, tetapi kepada agama dan kepada amal ibadah yang kita lakukan. Tsumma dhahaba ila ahlihi yatamatta, kembali kepada keluarganya dalam keadaan sombong dan angkuh. Dan ini yang menjadi dasar bahwa sombong yatamatta dalam timbangan syariat
dalam pandangan Allah dan Rasulnya itu adalah batarul haq, yaitu menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan meremehkan orang lain. Ini yang menjadi timbangan kesombongan. Jadi ketika ada orang yang dari segi hartanya itu sangat terbatas, dengan bahasa yang lain hidup dalam kemiskinan dan kefakiran, tetapi tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dalam bahasa Al-Qur'an disebut dengan yatamatta, sombong. Hasan Al-Basri rahimahullah menyebutkan, kaifa yatakabbar, bagaimana manusia itu bisa merasakan sombong. Wa qad kharaja min sabilil baul marratain, padahal ia telah keluar dari tempat buang air itu 2 kali. Yang pertama, bahwa manusia berasal dari air mani, dan air mani itu lahir dari laki-laki, dari tempat buang air laki-laki. Kemudian yang kedua, pada saat lahir itu keluarnya dari kaum Hawa. Maka orang yang keluar dari sini dan sini, bagaimana setelah wujud menjadi manusia yang sukses dari sisi dunia, dari kacamata dunia, menjadi orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, atau dalam keadaan sombong dan congkak serta angkuh. Thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta. Aula laka fa aula, thumma aula laka fa aula. Kecelakaan atasmu, celakalah. Dan kecelakaan atasmu, dan celakalah. Jadi celaka disebut dalam 2 ayat ini 4 kali. Itu mengacu kepada kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh Abu Jahal dan orang-orang yang seperti dirinya. Itu dalam ayat sebelumnya melakukan kesalahan yang besar, yaitu 4 hal. Yang pertama, fala soddaq. Dosa yang pertama adalah mendustakan Allah dan Al-Quran. Wala sholla, kesalahan yang kedua, tidak melakukan ibadah ketika di dunia. Tidak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi yasjuduna lisonam, mereka sujud dan beribadah kepada berhala atau kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Walakin kadzdzaba wa tawalla. Dosa yang ketiga itu adalah mendustai atau mendustakan Rasul dan apa yang diturunkan kepada beliau, yaitu Al-Quran. Kemudian dosa yang keempat, wa tawalla, berpaling dari ajaran agama, berpaling dari kebenaran. Maka kecelakaan di situ Allah sebut 4 kali, sebanding dengan dosa dan kesalahan yang diperbuat oleh mereka. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja? Kita ulang kembali bahwa dalam ayat-ayat Makkiyah atau surat-surat Makkiyah itu ketika disebut dengan al-insan, manusia, itu lebih sering maknanya adalah
lil khos, yaitu makna yang khusus. Yang disebut dengan insan di sini adalah insan yang tidak beriman atau kafir. Berbeda dengan surat dan ayat-ayat madaniyah, itu yang berarti lil jins, untuk jenis manusia. Tetapi dalam surat Makkiyah atau ayat-ayat Makkiyah yang diturunkan sebelum Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, itu lebih khusus maknanya, yaitu orang kafir. Ayyutraka sudah, dibiarkan begitu saja, itu memberikan makna 4 hal. Yang pertama, ia mengira bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mewajibkannya untuk melakukan amal baik, kesolehan. Kemudian yang kedua maknanya, ia mengira bahwa tidak adanya hari kebangkitan, yaitu kehidupan setelah kematian. Kemudian yang ketiga, menyangka bahwa mereka tidak diperintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak dilarang untuk melakukan maksiat. Kemudian sudah yang keempat, dibiarkan begitu saja, maksudnya adalah ia mengira bahwa tidak ada hari pembalasan, tidak ada penghisaban amal. Ayah sabul insanu ayyutraka sudah. Jadi dibiarkan begitu saja, sudah, itu maknanya 4 itu. Tidak diwajibkan beramal soleh, kemudian tidak meyakini adanya hari kebangkitan, kemudian yang ketiga, merasa tidak diperintah untuk ibadah dan tidak dilarang untuk melakukan dosa dan kesalahan, kemudian yang keempat, tidak meyakini adanya hari penghisaban amal dan pembalasan amal. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Ayah sabul insanu ayyutraka sudah, alam yakunut fatam mimmani yumna thumma kana alaqatan fa khalaqa fasawwa. Bagaimana mungkin orang bisa congkak, bisa sombong, tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian merasa dibiarkan tanpa ada perintah, tanpa ada larangan, meyakini tidak adanya hari kebangkitan, tidak diperintah untuk ibadah, tidak dilarang untuk maksiat, tidak meyakini adanya hari penghisaban dan pembalasan amal. Itu maknanya kehidupan manusia itu abatha, sia-sia. Jadi Allah menghidupkan manusia itu sia-sia, nggak ada nilainya. Kalau tidak ada perintah untuk diperbuat, tidak ada larangan untuk dijauhi, tidak ada taklif, tidak ada beban syariah yang untuk diperbuat. Bukankah ia dulunya adalah air mani yang hina, kemudian Allah jadikan menjadi segumpal darah, kemudian setelah itu menjadi manusia yang sempurna. Faja'ala minhu zawjaini dzakara wal untha. Kemudian setelah menjadi manusia, Allah jadikan menjadi laki-laki dan perempuan berpasang-pasangan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
Maka salah satu untuk menundukkan hati, merendahkan jiwa, mendekatkan diri kita kepada ketundukan adalah merenungi asal muasal kejadian kita. Artinya semua manusia dalam semua tingkatan, semua level itu asalnya sama. Hanya nasib saja yang berbeda. Semuanya Allah ciptakan dari air mani yang hina. Nggak ada manusia yang menjadi presiden, menjadi penguasa, menjadi raja itu diciptakan dari air emas. Enggak. Semuanya dari air mani yang hina. Sama, modalnya sama. Maka bagaimana mungkin setelah menjadi manusia di dunia, menjadi sukses dalam kacamata dunia, kemudian setelah itu tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyal mauta. Dan hikmah dari diciptakannya manusia itu selain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memakmurkan bumi sebagai khalifah, itu adalah mempertanggungjawabkan amal yang diawali dengan yakhrujuna minal ajdas, yaitu setelah sangkakala yang kedua ditiup oleh malaikat Israfil, maka manusia akan keluar dari bumi jaradum muntashir, seperti belalang-belalang yang berhamburan. Pada saat itulah masa depan manusia akan tampak di depan mata. Apakah akan menjadi golongan yang bahagia dengan kenikmatan surga, atau menjadi manusia yang sengsara dalam kekal abadi, yaitu dalam siksa neraka? Itu berawal setelah manusia dibangkitkan jaradum muntashir, bagaikan belalang-belalang yang berhamburan. Kemudian mereka dihimpun di padang mahsyar dalam keadaan hufatan uratan ghurla, dalam keadaan tanpa alas kaki, kemudian tanpa sehelai benang pun, sehelai pakaian pun yang menutupi tubuh, dan dalam keadaan belum dikhitan. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Pada hari itu manusia menghadap Allah, Tuhan semesta alam. Di padang mahsyar selama 300 tahun dalam hitungan dunia ini, waktu-waktu dunia, bukan kehidupan akhirat. Karena satu hari kehidupan akhirat itu lamanya 1000 tahun di dunia. Nah, di padang mahsyar manusia akan berdiri seluruhnya. Tidak ada yang duduk-duduk, apalagi berbaring tidur-tiduran, gak ada. Walaupun di dunia lumpuh, walaupun di dunia sakit-sakitan, selalu berbaring. Nanti ketika dibangkitkan, semuanya mampu berdiri dengan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika matahari didekatkan sampai 1 mil atau 2 mil, sekitar 1,6 kilometer, maka manusia pun akan mengalirkan keringat sebanding dengan amal yang telah disiapkan di dunia. Ada yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pusar, ada yang sampai pundak, ada yang tenggelam dengan telinganya, dengan keringatnya sampai telinga. Itu semuanya berdiri berhimpit-himpit, tapi keringatnya berbeda-beda sesuai dengan amalannya.
disitulah masa depan sudah ditampakkan di hadapan manusia. Apakah akan menjadi orang yang bahagia atau menjadi orang yang sengsara? Abadan abidin, dalam keabadian yang kekal. Taib, demikian jamaah sekalian, berarti telah berakhirlah tafsir surah Al-Qiyamah, dan insyaallah pada 2 pekan berikutnya kita akan memulai tafsir surah Al-Muddathir.